Yang dikorbankan adalah binatang. Ini mengandung setidaknya dua makna. Yang pertama, sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa manusia harus dikorbankan dan disembelih. Dan yang kedua, jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, iman dan takwa. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asy'ari. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dan mengucapkan alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. Jokowi resmi berhentikan tidak hormat Ketua KPU Hasyim Asy'ari buntut kasus asusila. Dicopot karena tindakan asusila. Berapa gaji Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU? Kontroversi Ketua KPU Hasyim Asy'ari, loloskan Gibran hingga dipecat karena kasus pelecehan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi memberhentikan secara tidak hormat Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari periode 2022-2027 atas kasus tindak asusila. Pemberhentian tersebut tertuang dalam keputusan Presiden atau Kepres nomor 73/P. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan Kepres tersebut ditandatangani langsung oleh Jokowi pada Selasa 9 Juli 2024. Kepres tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang mencopot Hasyim sebagai Ketua KPU terkait kasus asusila. Menindaklanjuti putusan DKPP dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Presiden telah menandatangani Kepres nomor 73P tanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Saudara Hasyim Asy'ari sebagai anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027, katanya dikutip Rabu 10 Juli 2024. Diberitakan sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP resmi memberhentikan Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU RI dan anggota Komisioner KPU. Hasyim dicopot dari jabatannya karena perkara dugaan tindak asusila yang dilakukannya terhadap salah satu anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag Belanda berinisial CAT. Ketua DKPP Hedi Lugito membacakan keputusan tersebut dalam sidang pengucapan putusan di gedung DKPP di Jakarta Rabu 3 Juli. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asy'ari selaku Ketua KPU dan merangkap anggota Komisioner KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan, tandasnya. Dicopot karena tindak asusila. Berapa gaji Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU? Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu resmi memberhentikan Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU RI dan anggota Komisioner KPU. Hasyim dicopot dari jabatannya karena perkara dugaan tindak asusila yang dilakukannya terhadap salah satu anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag Belanda berinisial CAT. Ketua DKPP Hedi Lugito membacakan putusan tersebut dalam sidang pengucapan putusan di gedung DKPP di Jakarta Rabu 3 Juli 2024. Akibat dicopot dari jabatannya, Hasyim akan kehilangan gaji puluhan juta sebagai Ketua KPU RI. Lantas berapa gaji seorang Ketua KPU RI? Diketahui besaran gaji ketua dan anggota KPU sudah diatur dalam Peraturan Presiden atau PP nomor 11 tahun 2016 tentang kedudukan keuangan ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Selain itu, hal tersebut tercantum dalam pasal 4 Peraturan Presiden. Berdasarkan penelusuran Infobank News, berikut rincian gaji ketua dan anggota KPU mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten kota. KPU Pusat, gaji ketua KPU 43.110.000. Gaji anggota KPU
Rp39.985.000. KPU Provinsi, gaji Ketua KPU Rp20.215.000. Gaji anggota KPU Rp18.565.000. KPU Kabupaten atau Kota, gaji Ketua KPU Kabupaten atau Kota Rp12.823.000. Gaji anggota KPU Rp11.573.000. Menariknya, selain mendapatkan gaji, nantinya baik ketua dan anggota KPU memperoleh berbagai macam fasilitas. Misalnya saja perjalanan dinas, rumah dinas, kendaraan dinas, hingga jaminan kesehatan. Kontroversi Ketua KPU Hasyim Asy'ari, loloskan Gibran hingga dipecat karena kasus pelecehan. Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Hasyim Asy'ari dipecat dari jabatannya atas kasus pelecehan seksual. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menyatakan Hasyim bersalah melanggar etik dan terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap pengadu berinisial CAT, mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya, kata Ketua Majelis DKPP Hedi Lugito dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran etik Rabu 3 Juli. Selanjutnya Hedi meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan keputusan Presiden soal pemberhentian KPU. Saat ditemui di gedung KPU, Hasyim mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah memberhentikannya dari jabatan sebagai Ketua KPU. Ia juga meminta maaf pada awak media yang selama ini telah berinteraksi dengannya. Saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu, kata Hasyim pada Rabu 3 Juli. Catatan kelam Ketua KPU ini bukan pertama kalinya terjadi. Sejak pemilu, Hasyim tercatat sudah beberapa kali melakukan tindakan kontroversial yang menyita perhatian publik. Berikut adalah deretan kontroversi Hasyim Asy'ari yang telah Tempo rangkum. 1. Tetapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Hasyim berkontribusi melenggangkan Gibran Rakabuming Raka maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Hasyim menandatangani surat bernomor 1145-PL-04-SD-05-2023 yang ditujukan kepada peserta pemilu dan ditandatangani Hasyim pada 17 Oktober 2023. Surat itu meminta partai politik menindaklanjuti putusan MK nomor 90/PUU strip Romawi 21/2023 tentang batas usia capres dan cawapres. Surat itu terbit sehari setelah MK mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 pada 16 Oktober 2023. Putusan MK ini mengubah pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu tentang batas usia maksimal capres-cawapres paling rendah 40 tahun. Adapun putusan MK itu berbunyi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Frasa pernah menjabat kepala daerah mementahkan batas usia 40 tahun. Atas keputusan tersebut, Hasyim beserta 6 anggota KPU lain yakni Betty Epsilon, Idorus, Muhammad Afifuddin, Persadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Melas diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Pada Senin 5 Februari 2023 putusan DKPP diketuk dan Dewan Kehormatan menyatakan Hasyim terbukti tak mampu menunjukkan sikap kepemimpinan yang profesional dalam melakukan komunikasi dan koordinasi kelembagaan. 2. Sanksi peringatan keras dari DKPP atas kuota perempuan. Hasyim sebelumnya tercatat pernah mendapat sanksi peringatan keras oleh DKPP atas kuota bakal calon perempuan. Hasyim dinilai gagal menunjukkan kepemimpinan profesional dalam menyusun peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 pasal 8 ayat 2 tentang keterwakilan 30% bakal calon perempuan setelah putusan Mahkamah Agung atau MA. 3. Foya-foya pakai jet pribadi. Anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Golkar Rizwan Toni menuduh Hasyim menggunakan jet pribadi untuk berfoya-foya saat menjabat sebagai Ketua KPU. Namun Hasyim membantah tuduhan tersebut dan mengaku bahwa dia menyewa pesawat jet agar surat suara dapat sampai ke pemilih tepat waktu. 4. Bilang pemilu tertutup.
Sebelum pemilu 2024 diselenggarakan, sesuai asas yang berlaku, Hasyim Asyari mengungkapkan adanya kemungkinan pemilu 2024 kembali menggunakan sistem tertutup. Dalam sistem ini, partai politik mengirimkan daftar nama kandidat wakil rakyat, namun pemilih hanya memilih lambang partai, bukan langsung memilih kandidat, sehingga nantinya kandidat dengan nomor urut terkecil akan menduduki kursi pertama di lembaga perwakilan. Namun ini hanya merupakan asumsi pribadi Hasyim, bukan usulan resmi dari KPU. 5. Tindakan asusila. Teranyar DKPP mencat Hasyim karena terbukti melakukan tindakan asusila. Dugaan ini sebenarnya sudah muncul pada September 2022. Sebelumnya seorang perempuan yang bertugas sebagai panitia pemilihan luar negeri atau PPLN melaporkan Ketua KPU Hasyim Asyari DKPP pada Kamis 18 April 2024 karena melakukan perbuatan asusila pada anggota PPLN itu. Perwakilan LKPH FHUI Aristo Pangaribuan menyebut tindakan pelanggaran kode etik yang dilakukan Hasyim yaitu mendekati, merayu, sampai melakukan perbuatan asusila. Perbuatan itu dilakukan kepada klien kami, anggota PPLN yang memiliki hubungan pekerjaan dengan Ketua KPU. Padahal Ketua KPU telah terikat dalam pernikahan yang sah, kata Aristo di gedung DKPP pada Kamis 18 April. Aristo mengatakan perbuatan asusila itu diduga dilakukan sepanjang September 2023 hingga Maret 2024. Dia menyebut keduanya bertemu beberapa kali saat Hasyim melakukan kunjungan dinas ke Eropa maupun saat korban melakukan kunjungan ke Indonesia. Tak hanya itu, Aristo menyebut ada upaya aktif dari Hasyim untuk merayu dan mendekati korban selama keduanya tidak bertemu. Ada upaya aktif dari Hasyim. Sangat, kalau nggak aktif nggak mungkin sampai ke DKPP, ucap Aristo. Profil Ketua KPU RI Hasyim Asyari yang tersandung kasus asusila. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU atau Ketua KPU Hasyim Asyari diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP RI terkait kasus dugaan asusila. Sanksi tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP RI Hedi Lugito dalam sidang pembacaan putusan di kantor DKPP RI Rabu 3 Juli 2024. Seiring dugaan kasus asusila yang melibatkan Ketua KPU Hasyim Asyari, berikut profil Hasyim Asyari. Profil Ketua KPU Hasyim Asyari, mengutip laman kpu.go.id, Hasyim Asyari lahir di Pati 3 Maret 1973. Ayah dari 3 anak ini menyelesaikan pendidikan terakhir di University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. Ia meraih gelar PhD, Doctor of Philosophy, dalam bidang Sosiologi Politik, Department of Anthropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences di universitas tersebut dan lulus pada 2012. Sebelumnya ia juga meraih gelar Magister Sains atau MSI dalam bidang ilmu politik, program pasca sarjana Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta pada 1998. Adapun Hasyim meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto pada 1995. Sebelum menjabat sebagai Ketua KPU, ia berkarya sebagai akademisi di Universitas Diponegoro. Ia menjabat sebagai dosen pada bagian Hukum Tata Negara atau HTN, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Undip Semarang sejak 1998 hingga sekarang. Ia juga sebagai dosen pada program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atau Undip Semarang sejak 2013 hingga sekarang untuk mata kuliah hukum dan sistem politik. Hasyim juga mengajar pada program studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atau Undip Semarang sejak 2013 hingga sekarang. Selain itu, ia juga sebagai dosen dalam mata kuliah Analisis Kepemimpinan Politik, Analisis Politik Nasional dan Kapital Selekta pada program studi Doktor Ilmu Sosial. Konsentrasi Kajian Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik atau FISIP Universitas Diponegoro sejak 2013 hingga sekarang. Tak hanya di Universitas Diponegoro, Hasyim juga menjabat sebagai dosen pada program Doktor Ilmu Kepolisian, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK Lembaga Pendidikan dan Latihan Kepolisian Republik Indonesia, Lemdiklat Polri, Jakarta sejak 2016. Pengalaman kepemiluan.
Adapun terkait pengalaman kepemilihan, Hasyim pernah menjabat sebagai Ketua Tim Seleksi Anggota Panwas Pilkada Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah 2017. April-Mei 2016, ia juga pernah sebagai peneliti senior dan konsultan ahli untuk tim penyusun naskah akademik dan draft RUU Kitab Hukum Pemilu, usulan masyarakat sipil Omnibus Law, Partnership for Governance Reform in Indonesia, kemitraan untuk pembaruan tata pemerintahan Indonesia, Jakarta pada Januari-Mei 2015. Ia juga pernah sebagai konsultan senior ahli pendaftaran pemilih pada Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Jakarta pada Juli 2013 hingga November 2014. Selain itu, Hasyim pernah menjabat sebagai Ketua Tim Ahli atau Head of Expert Team Prakarsa Pendaftaran Pemilih KPU Jakarta pada September 2011 hingga 2013. Sebelumnya ia juga pernah sebagai anggota tim seleksi calon anggota Panwaslu Kabupaten atau Kota se-Jawa Tengah untuk pemilu 2014 Oktober 2012. Kemudian Hasyim juga pernah sebagai sekretaris tim seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk pemilu 2014 Juli-September 2012. Ia juga pernah menjabat sebagai Technical Consultant on Election and Electoral Reform pada Cluster Democratic Governance Partnership for Governance Reform in Indonesia, kemitraan untuk pembaruan tata pemerintahan Indonesia Jakarta pada Oktober 2008 hingga Juni 2011. Hasyim juga pernah sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah pada 2003 hingga 2008. Tak hanya itu, ia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP Pemilu 1999 Kabupaten Kudus pada 1998 hingga 1999. Penjelasan kuasa hukum korban. Mengutip antara, kuasa hukum korban menuturkan perbuatan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari sebagai teradu termasuk dalam pelanggaran kode etik berdasarkan peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum. Menurut kuasa hukum korban, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari sebagai teradu mementingkan kepentingan pribadi untuk memuaskan hasrat seksualnya kepada korban. Hasyim menjalani persidangan pertama Rabu 22 Mei yang berakhir sekitar pukul 17.15 WIB. Dia juga hadir dalam persidangan kedua atau terakhir pada Kamis 6 Juni yang selesai pada pukul 12.45 WIB. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.